Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Seperti biasa, kami senantiasa memiliki siaran-siaran yang spesial terkait dengan pengalaman-pengalaman spiritual para mu'allaf dan mu'allafah yang kami asuh di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Dan kali ini saya telah mengundang salah seorang santriwati kami mu'allafah yang baru saja 4 bulan yang lalu memeluk agama Islam, yang diberi nama Nur Afifah. Dan setiap kali kita mendengarkan pengalaman-pengalaman spiritual para mu'allaf ini, Masya Allah, selalu saja berbeda pengalaman yang satu dengan yang lainnya. Dan kali ini akan kita simak bagaimana testimoni pengalaman spiritual saudari kita Ukhti Nur Afifah sampai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus menyaksikan siaran-siaran kami ini. Sebelumnya saya akan sapa dulu Nur Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Bi khairin alhamdulillah. Masya Allah, baru 4 bulan ya sudah pandai menjawab dengan bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Ya, Nur Afifah, pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di dalam agama Islam ini. Sudah bergabung, alhamdulillah, sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya juga mengatakan selamat datang di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Mudah-mudahan pesantren ini bisa memberikan ilmu dan wawasan keislaman yang baik kepada Nur Afifah agar kelak menjadi muslimah yang kafah, ya, menjadi muslimah yang total, tidak sekedar berislam KTP. Bagaimana testimoni saudari kita Nur Afifah ini? Afifah? Ya, Ustaz. Ya, kalau boleh jelaskan dulu sedikit tentang ya biodatanya. Nama lengkap dulu siapa? Nama lengkap saya Debbie Tania, umur 21 tahun, memeluk agama Islam selama 4 bulan. Iya, alhamdulillah. Terus setelah masuk Islam itu diganti nama menjadi Nur Afifah. Kalau boleh tahu, Nur Afifah dulu 4 bulan yang lalu masuk Islam di mana? Di Masjid Abdullah bin Umar. Di Sabungan Jaya, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah. Baik, berapa orang bersaudara? 3 bersaudara. Dulu memang terlahir tidak muslim ya? Iya, non-muslim. Non-muslim. Kedua orang tuanya juga non-muslim. Non-muslim. Baik, mungkin para pemirsa ini senantiasa menanti kisah-kisah para mu'allaf ini ya. Barangkali boleh sharing pengalaman. Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berbagi cerita. Insya Allah semoga cerita saya berarti bermakna gitu. Khususnya pemirsa An-Naba TV. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja, dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas muslim. Di sana saya mulai tertarik, apa sih itu Islam, begitu. Di sana saya semakin tertarik mempelajari
membaca-baca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya. Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya. Dan saya bertanya-tanya mengapa begitu. Karena usia saya masih dini, saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu. Begitu. Ketika saya beranjak remaja di SMA, saya mulai kembali berpikir mengenai ketentraman saya di agama saya sebelumnya. Saya berpikir, mengapa saya seperti ini? Begitu. Apa yang saya cari, apa yang saya rasakan, apa yang kurang gitu. Apapun selama hidup saya yang saya dapatkan itu selalu merasakan kekurangan, tidak ada ketenangan begitu. Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu dengan diam-diam dari keluarga saya. Di sana dari keluarga itu iya, keluarga ada yang Muslim? Tidak ada. Kakak ada, dia mualaf tapi tidak mendalamin agamanya. Oke. Iya. Jadi saya tidak bisa bertanya sama kakak karena dia masih tidak tahu sama sekali begitu. Jadi saya harus memang mencari sendiri dan bertanya dengan teman-teman saya. Beranjak ke perguruan tinggi, saya semakin mendalami dan semakin meyakinkan diri untuk memeluk agama Islam. Di perguruan tinggi, saya potong sedikit, di perguruan tinggi dulu kuliahnya apa? PGSD. Oh, jadi calon guru SD ya? Ya, Sudah sempat semester berapa? semester 4. 4 ya. Baik, lanjut. Dan sebelum saya memeluk agama Islam, saya benar-benar berpikir hampir setiap malam saya menangis di dalam kamar. Entah hal apa yang membuat saya menangis. Saya yakin hal yang membuat saya menangis itu karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu belum dapat saya capai, belum dapat saya wujudkan. Lalu orang tua dan keluarga saya selalu bingung mengapa wajah saya dan mata saya selalu sembab begitu. Keluarga saya berpikir mungkin remaja sekarang menangis itu hanya karena soal perasaan, dan saya menangis itu cinta kepada Allah karena belum bisa mewujudkan keinginan saya. Lalu saya menimbang dan memikirkan ke depannya keputusan saya ini, karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan begitu. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam keesokan harinya. Malamnya saya berpikir, esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. Di sana saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat dari saya memeluk agama Islam, karena yang penting bagi saya itu akidah saya, perasaan saya bisa terwujudkan begitu. Saya masih menyembunyikan hal itu sekitar beberapa hari kepada keluarga saya, tapi pasti setiap hal yang disembunyikan itu akan ketahuan, dan akhirnya keluarga saya tahu. Orang tua saya sangat tidak setuju dan marah besar kepada saya, hingga orang tua saya ingin mempunyai rencana untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya. Di sana saya benar-benar berpikir keras untuk menyelamatkan akidah yang saya sudah putuskan itu. Lalu orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya, karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya.